Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi sama saya di channel Suka di Elektronik, channelnya sesama pensuka elektronik dan sebagai referensi daripada servis barang-barang elektronik yang ada di sekitar kita, teman-teman. Oke, kali ini aku ada check outan atau ada paket ya, teman-teman. Paket datang. Ini berupa dinamo kipas angin ya, teman-teman. Karena aku ada servisan dari customer yang berupa misal kipas angin ya, teman-teman. Dan yang saya butuhkan itu kipas angin yang dinamonya kabel keluarannya itu adalah 6 ya, teman-teman. Nah, sayangnya waktu aku check out tidak saya baca deskripsinya isi kabelnya ini berapa gitu ya. 4 atau 6 nggak ngerti aku, teman-teman. Tapi nggak masalah lah. Mudah-mudahan 6 kabel. Adapun kalau bukan 6 kabel ya insya Allah tidak masalah, teman-teman. Yang penting kita tahu caranya untuk memisah atau memilah-milah cara mendeteksi fungsi daripada kabel per kabelnya. Oke, langsung saja kita buka ya, teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan di-share juga komen-komennya saya tunggu ya, teman-teman. Karena semuanya itu adalah gratis dan sebagai bentuk dukungan kepada saya untuk membuat tutorial-tutorial yang lain yang bermanfaat buat kita semua, teman-teman. Oke, terima kasih sebelum dan sesudahnya. Oke, ternyata kabelnya 4 biji ya, teman-teman, warna biru, hitam, putih, dan merah. Oke, enggak masalah. Oke, langsung saja singkat kita deteksi untuk mengetahui fungsi-fungsi kabelnya. Cekidot. Oke, teman-teman, sebenarnya tatkala kita beli baru ini perhatikan nih, kabel kapasitornya berwarna merah dan berwarna telur bebek, teman-teman. Ini salah satu kabel dari kapasitor ini berhubungan langsung dengan dinamo, dan yang satunya lagi berhubungan dengan kabel output yang 4 nih yang keluar ini ya, teman-teman. Jadi langsung tidak ada hubungannya dengan lilitan. Oke. Dan biasanya sebenarnya kalau kita beli baru biasanya ada salah satu kabel yang ditalikan seperti ini ya, teman-teman, biasanya. Dan yang ditalikan ini berarti ini adalah titik nolnya atau sentralnya yang berhubungan langsung dengan salah satu kabel kapasitor. Jadi tidak berhubungan dengan dinamo. Oke. Kita abaikan saja masalah warna kabelnya, teman-teman. Oke, langsung saja dengan cara kita siapkan alat, boleh multitester, boleh ampermeter ya, teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan ampermeter, atau kalau teman-teman punya multitester juga bisa, sama saja, teman-teman. Oke. Aku sandarkan dulu ya, teman-teman, supaya kelihatan di kamera ya, teman-teman. Kemudian untuk selektornya kita putar ke arah dioda ya, teman-teman, atau ke arah bib. Oke, kemudian kita coba dulu, kita dua kabel ampermeter ini kita selebrasi dulu ya, teman-teman. Kita tempelkan ujung dan ujungnya. Oke. Nah, tatkala di ampermeter tidak mengeluarkan nilai hambatan atau angkanya 0, misalkan 0, gitu ya, berarti itu artinya short atau nyambung ya, teman-teman. Oke. Jadi langkah yang pertama yaitu yang kita cari adalah satu kabel di antara 4 tadi yang langsung nyambung dengan salah satu kabel kapasitor ya, teman-teman. Dengan cara salah satu kabel kapasitornya kita sobek ya, teman-teman, atau kita kelupas sedikit saja untuk menempelkan daripada salah satu ujung kabel ampermeter ya, teman-teman. Oke, setelah terkelupas sedikit ya, teman-teman, kemudian salah satu kabel daripada ampermeter kita tempelkan di salah satu ujung kabel kapasitor yang
sudah dikupas ya teman-teman, perhatikan. Kemudian salah satu kabel yang lainnya dihubungkan dengan kabel ampermeter ya teman-teman. Nah, nanti yang nilai resistansinya itu 0, artinya berarti berhubungan langsung, dan itulah sentralnya teman-teman. Nah, ini kabel putih ternyata mengeluarkan nilai hambatan ya teman-teman. Sekarang kabel biru juga menilaikan resistansi 7, itu 7, ya teman-teman. Oke, sekarang kabel merah juga tekan dulu ya teman-teman, ada nilai resistansinya atau tidak untuk kabel merah. Nah, ternyata ada nilai resistansinya 6 ya teman-teman, 6, sekarang tinggal kabel hitam, coba kita ukur. Nah, rada susah teman-teman karena tangan dua-duanya saya menggunakan ini yang satu untuk memegang. Nah, ternyata tidak ada nilai resistansinya teman-teman, artinya ini short antara kabel hitam dengan kabel kapasitor tadi ya teman-teman. Berarti ini yang nyambung langsung ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tandai dengan cara kabel hitam ini kita talikan saja ya teman-teman, kita talikan. Nah, berarti kabel hitam ini adalah sentralnya atau nolnya ya teman-teman, yang nanti berhubungan langsung ke kabel PLN ya teman-teman. Artinya berarti yang 3 sisanya ini, kabel yang 3 sisanya ini adalah merupakan kabel kecepatan atau kabel speed ya teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita ukur untuk mencari kabel speed mana yang kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3, nah, kita amankan dulu ya teman-teman. Kabel kapasitor yang kita kupas tadi kita amankan dulu dengan kita solasi ya, biar tidak terjadi short dengan bodi dinamo ya teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi mudah sekali untuk mencari kabel 0 atau kabel sentralnya ya teman-teman. Oke, untuk mencari kabel speed ya, kabel kecepatan, kita siapkan dulu. Berarti yang 3 ini kabel speed ya teman. Kita siapkan dulu buku sebagai coret-coret, kita tulis untuk warna hitam, biru, dan putih di atas kertas ya teman-teman. Kemudian kita cari nilainya dengan diukur dari kabel hitam tadi ya teman-teman. Oke, jadi nanti menghasilkan nilai resistansi berapa gitu ya. Patokannya dengan kabel yang warna hitam ya teman-teman. Nah, saya tulis dulu kabel hitam, putih, dan biru. Nah, nanti nilai resistansinya yang paling kecil, kemudian berurutan ke atas, paling kecil, kemudian berurutan semakin besar. Yang paling kecil itulah sebagai kecepatan yang tercepat ya teman-teman. Nilai resistansinya yang terkecil itulah kecepatan yang tercepat, sehingga kemudian merambat ke atas, ke sedang, dan ke yang paling besar. Yang paling besar nilai hambatannya itu adalah kecepatan yang paling lambat ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ukur ya teman-teman. Oke, kabel salah satu daripada ampermeter kita hubungkan ke warna hitam ya teman-teman. Kemudian yang satunya lagi kita hubungkan ke satu persatu daripada selain kabel warna hitam ya teman-teman. Kemudian sambil kita catat nilai hambatannya per kabel ini, merah, hitam, merah, putih, dan biru itu mengeluarkan nilai resistansi berapa gitu. Jadi mudah sekali ya teman-teman caranya. Oke, kabel putih dulu mengeluarkan nilai resistansi 7, ya teman-teman. Oke. Kemudian yang biru
mengeluarkan nilai resistansi berapa tadi nggak kelihatan, 7, ya teman-teman, 7,8 berapa itu. Oke, kemudian yang merah mengeluarkan nilai resistansi 6 ya teman-teman, 6, oke. Perhatikan, saya tambahkan di kamera. Untuk yang paling merah 6, oke. Kemudian yang putih 7, yang biru 7,89. Artinya yang paling kecil adalah merah dan yang paling besar adalah biru. Nah, ini sudah berurutan ya teman-teman. Jadi tinggal kita pasangkan saja. Yang merah adalah kecepatan nomor 1, yang putih kecepatan nomor 2, yang biru kecepatan yang ketiga, paling lambat ya teman-teman. Kira-kira begitu ya teman-teman, mudah sekali. Tinggal diaplikasikan ke dalam bodi kipas angin ya teman-teman. Oke, terima kasih telah mengikuti video saya sampai habis, dan tonton video-video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.